Hello everyone, di video ini aku akan menjelaskan kepada kalian tentang pH tanah. pH tanah adalah ukuran keasaman atau kebasaan suatu media seperti tanah, air, atau bahkan kimia. Skala pH yang umum digunakan adalah skala pH logaritma yang berjalan dari 0 hingga 14. pH tanah mempengaruhi ketersediaan unsur hara bagi tanaman. pH yang terlalu rendah dapat mengikat unsur hara seperti kalsium dan magnesium, membuatnya tidak tersedia untuk tanaman. Sebaliknya, pH yang terlalu tinggi dapat mengikat unsur hara seperti nitrogen dan fosfor. Nah, pH tanah ini mempengaruhi jenis tanaman yang dapat tumbuh di atasnya. Beberapa jenis tanaman hanya dapat tumbuh di pH tertentu, seperti tanaman yang memerlukan pH asam untuk tumbuh. Perubahan pH tanah ini dapat berdampak pada pertumbuhan dan hasil tanaman. Perubahan pH yang drastis dapat mengganggu ketersediaan unsur hara dan menghambat pertumbuhan tanaman. pH tanah mempengaruhi keasaman tanah atau Kb. pH yang optimal dapat membantu meningkatkan Kb dan kesuburan tanah. Selain itu, ada unsur hara yang penting bagi tanaman. Salah satunya unsur hara esensial. Unsur hara esensial yang diperlukan oleh tanaman meliputi nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, besi, dan boron. Masing-masing unsur hara memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan tanaman. Contohnya nitrogen. Nitrogen berperan dalam sintesis protein dan fotosintesis. Fosfor berperan dalam sintesis DNA dan ATP. Kalium berperan dalam sintesis protein dan fotosintesis. Kalsium berperan dalam sintesis protein dan perkembangan akar. Magnesium berperan dalam sintesis protein dan fotosintesis. Besi berperan dalam sintesis hemoglobin dan transportasi oksigen. Dan terakhir, boron berperan dalam sintesis protein dan perkembangan akar. Selanjutnya, cara menggunakan pH meter tanah yang benar. Yang pertama, pastikan pH meter tanah dalam kondisi baik dan kalibrasi jika diperlukan. Yang kedua, tentukan area tanah yang akan diukur pH-nya. Memastikan memilih area yang mewakili kondisi tanah secara keseluruhan. Bersihkan ujung elektroda pH meter tanah dan masukkan ke dalam tanah dengan hati-hati. Pastikan ujung elektroda mencapai kedalaman yang diinginkan. Dan yang terakhir, tunggu beberapa saat hingga nilai pH stabil. Baca dan catat nilai pH yang ditunjukkan oleh alat. Penggunaan pupuk yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan tanaman sangatlah penting untuk meningkatkan pH, keasaman tanah, dan ketersediaan unsur hara. Penggunaan pupuk yang berlebihan dapat menyebabkan pH tanah berubah dan mengganggu ketersediaan unsur hara. Dalam penggunaan pupuk, petani harus memperhatikan jenis tanaman, dosis, dan waktu aplikasi untuk memastikan bahwa pupuk diberikan dengan cara yang tepat dan tidak berlebihan. Praktik konservasi tanah yang efektif dapat membantu meningkatkan pH dan keasaman tanah. Beberapa contoh praktik konservasi yang dapat membantu mencapai ini, contohnya yang pertama, penggunaan mulsa organik. Penggunaan mulsa organik ini dapat membantu mengurangi erosi tanah dan meningkatkan kelembaban tanah, sehingga pH tanah dapat dipertahankan pada tingkat yang optimal. Yang kedua, penggunaan sistem irigasi yang efektif untuk mengurangi kehilangan air dan mengurangi keasaman tanah. Yang ketiga, penggunaan teknologi pertanian yang ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan pupuk kimia yang dapat mengganggu pH tanah. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi pengolahan tanah yang efektif untuk meningkatkan pH tanah dengan cara mengurangi keasaman tanah dan meningkatkan ketersediaan unsur hara. Nah, itu dia teman-teman penjelasan singkat seputar pH tanah. Semoga kalian bisa memahaminya. That's all for me. See you.